Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Widianti, nomor urut 4. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang lebih luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya terjadi penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan bawah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar tentang kemiskinan. Hakikatnya, belum ada keberlanjutan atau sustainability sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia memang terus dilakukan sampai saat ini, baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi penurunan penduduk miskin tidak terlalu signifikan dan relatif masih cukup banyak. Pemerintah sudah berjuang terus-menerus menurunkan penduduk miskin di daerahnya dengan berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD maupun dengan melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, PBB, lebih dari 1,5 miliar orang atau sekitar 8% dari populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Rendahnya tingkat pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor lain, antara lain rendahnya pendidikan masyarakat yang biasanya hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting. Jumlah penduduk yang terlalu banyak menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kekurangan modal ataupun miskin secara alami. Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi belakangan ini memengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Pandemi pun membawa dampak terhadap perekonomian dan mobilitas sosial warga negara. Akibatnya, ekonomi mengalami kemerosotan yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial semakin terang dan nyata. Untuk bisa keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia bisa dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah gerak nilai yang aktualisasinya membutuhkan mata angin. Kebudayaan adalah penggerak pembangunan ekonomi, kendaraan transformatif, dan jalan keluar bagi kebuntuan peradaban, kemiskinan, kesenjangan, dan kebodohan. Selain itu, untuk keluar dari permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial, haruslah ada pendekatan struktural atau political will dari pemerintah Indonesia. Hal yang dimaksud adalah adanya kebijakan yang memberi ruang dan berpihak kepada seluruh masyarakat. Selain itu, mestilah ada keberanian pemerintah di daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk bisa lebih transparan dalam memimpin, tidak koruptif, manipulatif, dan nepotisme. Dengan upaya tersebut, meskipun tidak bisa dihapus, paling tidak kita bisa meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Don't need no one to tell me how to live just like they would.